Selamat sore teman-teman semuanya. Ngevlog lagi kita. Teman-teman, kita mau ngevlog nggak, tapi nggak apa ya? Ngebahas tentang apa nih namanya? Wall chargernya si Omoda. Karena banyak banget yang apa ya? Yang ngejapri lah, yang komen di YouTube kita, di IG kita gitu, yang telepon langsung juga ada gitu kan, yang lewat grup komunitas gitu ya. Jadi banyak banget teman-teman yang tanya perihal wall chargernya Omoda, karena memang wall chargernya Omoda ini kan apa ya? Kalau dibilang masalah ya nggak masalah juga gitu ya. Tapi yang jelas gini, chargernya Omoda E5 gitu ya, Omoda E5 gitu. Itu kan teman-teman tahu kalau yang sebelum integrasi dengan PLN gitu ya. Jadi kalau teman-teman belum integrasi dengan PLN tuh normal-normal aja kan, nggak pernah ada masalah gitu kan teman-teman ya. Ini saya lagi liatin gini aja biar kelihatan juga ininya Omodanya. Jadi nggak pernah, tapi kok muka saya gelap ya? Atau gini, nah begini deh kayaknya agak terang. Jadi kan teman-teman tahu bahwa wall charger Omoda selama kita belum integrasi PLN nggak ada masalah gitu. Jadi aman-aman aja buat ngecas ya sampai selesai gitu ya. Pokoknya aman-aman aja semuanya. Tetapi setelah terintegrasi dengan PLN malah timbullah masalah gitu ya teman-teman. Nah, masalahnya apa? Mungkin teman-teman sebagian yang udah ngikutin channel kita pasti tahu tuh, yang ya diantaranya suka stop sendiri gitu ya, suka stop sendiri tiba-tiba gitu. Kenapa sih bisa stop sendiri tiba-tiba? Juga udah kita jabarkan juga di di video-video kita sebelumnya lah, yang membahas tentang wall chargernya si Omoda. Sampai didatengin sama pihak telusnya yang dari Cina, si Mr. James apa gitu, saya lupa gitu ya. Dan jujur kenapa saya bikin lagi, karena barusan beliau dari sini lagi teman-teman gitu. Beliau barusan datang ke rumah lagi. Karena apa? Karena memang saya kasih temuan teman-teman. Saya kasih temuan baru, ada masalah yang ya mungkin bisa dia benahin lagi gitu ya. Oke, saya balik lagi, flashback lagi bahwa banyak banget user Omoda E5, terutama wall chargernya gitu ya, setelah integrasi itu jadi masalah teman-teman. Sorry teman-teman, karena azan berkumandang, kita stop dulu ya sebentar ya. Azan baru banget mulai teman-teman. Kita lanjut lagi nanti ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut lagi, azan sudah selesai. Jadi gini teman-teman ya. Ya intinya saya tadi mau balik lagi, kalau problem-problem di awal itu kan memang setelah integrasi itu pernah ada temuan kasus gitu ya. Jadi PLN mati sesaat gitu ya. PLN mati sesaat, powernya maksudnya power PLN mati sesaat, terus hidup lagi. Stop charging juga dia, kalau lagi ngecas dia stop charging. Nah, tapi dengan updating yang terbaru itu sudah aman teman-teman, jadi nggak ada masalah lagi dengan kalau terjadi kegagalan di powernya PLN. Terus juga kalau misalkan internetnya down teman-teman, kalau misalkan kita punya provider misalkan pakai, ya kita nggak tahu lah, pakai IndiHome atau pakai MyRepublic atau mau pakai yang apa tuh namanya, seperti kayak SL Home atau kayak pakai routernya Telkomsel Orbit gitu ya. Kalau kita mengandalkan itu terus tiba-tiba dia down, terus dia connect lagi, itu juga nggak ada masalah teman-teman. Itu juga sudah fix ya, sudah diperbaiki juga. Nah teman-teman, untuk updating yang terbaru, sorry gini ya biar agak terang. Untuk updating yang terbaru itu versinya teman-teman 12.37. Jadi dulu itu kan yang terakhir itu 12.36 ya, versi 12.36. Nah terus si James datang ke sini, dia lakukan perbaikan, akhirnya dia fix dengan temuan-temuan yang saya minta itu sudah fix. Nah dia akhirnya bikin jadi 12.37. Jadi kalau teman-teman yang firmware-nya ini belum versinya 12.37 ya mungkin bisa ke 12.37 dulu ya. Tapi sebenarnya kenapa saya tuh banyak banget yang nanya, Om, bagaimana kok nggak di-share untuk bagaimana cara update dan segala macamnya gitu ya. Jadi gini teman-teman, memang kenapa saya nggak share, karena saya juga ternyata masih nemuin
Jadi masih nemuin tuh ada dua problem lah gitu, ada dua problem yang harus masih dibenahin. Memang sini masih 50-50 ya, yang benahin tuh apakah dari pihak PLN atau dari pihak si Telus gitu. Telus ini kan merek si chargernya si Omoda ya. Jadi gini, waktu si James selesai fix terus dirubah jadi 1237 walaupun baru saya doang pertama gitu ya, tapi dia udah serahin filenya ke Cherry mungkin gitu, nanti Cherry baru share ke Aleora atau ke TEB gitu, saya nggak tahu lah teknisnya gimana, tapi yang jelas saya udah 1237. Nah, karena mereka si James itu merasa udah selesai, udah oke, nggak ada masalah lagi dari atas dasar temuan saya itu, ya dia pulang ke Cina gitu kan, dia pulang ke Cina. Ternyata dia baru nyampe di sana, saya karena punya nomor WhatsApp-nya, saya direct message bahwa saya ada temuan. Ternyata ada temuan teman-teman. Jadi yang 1237 kita anggap udah fix dan itu sudah mulai disebar sih. Sama pihak CSI udah mulai disebar, sama pihak Aleora juga udah mulai disebar gitu ya. Tapi ternyata ya saya dapat temuan baru gitu teman-teman. Temuan barunya apa? Jadi gini, tadi udah fix ya, PLN mati, hidup lagi sesaat, dia tetap masih ngecas. Kalau sampai internet koneksinya sempat loss, connect lagi itu juga tetap nggak bikin mati. Kalau sebelumnya bikin mati. Nah tapi yang problem adalah gini teman-teman. Jadi ada lagi nih masalah dua masalah ya. Jadi kalau misalkan nih teman-teman ya, kalau misalkan kan tahu sendiri servernya Icon Plus ya, mohon maaf nih Icon Plus ya, servernya Icon Plus itu nggak tahu gimana itu suka sering down. Kadang-kadang satu hari aja bisa 2-3 kali down gitu ya. Kadang kita udah nungguin jam 10 malam, kira mau make dia lagi down. Dari mana bisa taunya down? Jadi kalau teman-teman pakai aplikasi charge in gitu ya, itu kadang dia kan ada lambang petir ya. Kalau kita sudah masuk ke home charging, pilihan home charging kan ada lambang petir ya. Nah petirnya itu kalau lagi warna merah itu tandanya berarti servernya itu lagi down, atau ya memang si wall chargernya ini lagi offline gitu teman-teman. Jadi ada beberapa, ada dua kemungkinan ya. Kalau nggak servernya si PLN-nya sendiri, si Icon Plus-nya itu lagi down, atau ya memang si home charging-nya lagi offline. Offline itu maksudnya ya karena nggak dapat sinyal internet gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah pastikan bahwa home charger-nya itu wall charger-nya itu sudah pasti connect internet nih, sudah pasti connect internet karena internet di rumah bagus gitu ya, dan koneksinya bagus gitu. Jadi kalau masih merah di charge in itu aplikasinya, petirnya tuh masih merah, itu tandanya berarti memang Icon Plus-nya lagi down. Nah, disinilah terletak problemnya teman-teman. Jadi kalau ternyata si server PLN-nya ini lagi down gitu ya, kita nge-tap tuh nggak bisa teman-teman. Ya kalau udah jelas ya lewat aplikasi udah pasti nggak bisa dong. Kan lagi merah gitu kan. Jadi petirnya lagi merah ya kita nggak bisa melakukan charging kan lewat aplikasi home charging kan. Baik di PLN Mobile atau di charge in. Nah mau nggak mau kan kita harus pakai nge-tap manual kan, pakai kartu. Nah ternyata pakai kartu juga nggak bisa gitu teman-teman. Karena kenapa? Karena kartu yang sudah didaftarkan, kartu kita nih, sorry ya. Kartu kita ini kan ada nomornya ya, tuh ada nomor-nomor ID-nya gitu kan. Nah, nomor ID ini kan yang didaftarkan waktu dia integrasi kan. Jadi waktu PLN Haleora datang integrasikan itu kan nomor kartu itu kita dicatat dan didaftarkan ke pihak Icon Plus servernya gitu kan. Nah, di situ mungkin karena si servernya Icon Plus lagi down gitu ya. Akhirnya waktu di tap mungkin handshaking-nya tanya jawabnya jadi nggak bisa kan gitu kan, jadi ya nggak bisa melakukan charging teman-teman gitu. Nah beberapa teman-teman kalau yang dia malam-malam pernah telepon saya atau WhatsApp saya, Om saya ini tatit ngetap berapa kali nggak bisa, saya bilang Om coba cek Om apakah lagi down servernya. Nah biasanya kalau lagi servernya si Icon Plus lagi down dia nggak bakal bisa juga teman-teman. Nah di situ bagaimana caranya gitu ya, caranya gimana kalau terjadi kayak gitu ya, mau nggak mau kita harus putuskan koneksi internet ke wall chargernya teman-teman. Jadi kan kalau kayak saya contoh nih ya, saya ini kan ada ada router ya. Kalau ada repeater ya. Jadi ada repeater seperti ini. Nah repeater pokoknya intinya teman-teman mau yang pakai repeater kayak, atau misalkan teman-teman yang yang direct langsung pakai kabelan gitu langsung. Intinya harus si wall chargernya ini diputuskan dulu internetnya. Jadi dilepaskan dari koneksi internet teman-teman. Nah setelah teman-teman udah lepasin dari koneksi internetnya, baru teman-teman bisa tap gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi caranya kalau misalkan teman-teman ini lagi tahu nih, wah si PLN servernya lagi down gitu ya,
Mau nggak mau kita mau ngecas nih malam-malam nih atau kapanpun kita mau ngecas kan nggak bisa tuh ketep. Nggak bisa, nggak bisa karena memang PLN lagi server lagi down. Langkahnya ya si home charger ini wall charger ini harus dilepaskan dari koneksi internet. Saya juga nggak tahu kenapa, pokoknya intinya dia harus offline internet lah intinya gitu ya. Jadi kalau masih terhubung dengan internet itu dia tetap nggak bakal mau. Nah caranya gimana ya tadi? Tinggal dimatiin dulu, cabut kabelannya atau cabut repeaternya supaya dia lepas dari koneksi internet, baru teman-teman tap. Itu pasti mau teman-teman. Nah, oke, kita bisa charging dong gitu kan, bisa charging. Nah, kalau teman-teman tadi LAN internetnya itu teman-teman lepas terus ya, lepas terus nggak dikonek lagi setelah udah charger, setelah udah bisa ngecas mobil, kan teman-teman tinggal nih. Nah, kalau LAN-nya ditinggal terus ya bisa sampai selesai. Tetapi temuan baru lagi, kalau teman-teman misalkan tadi kan, waduh nggak mau lagi server PLN lagi down, oke matiin dulu internetnya, ngetap, mau ngecas, setelah mau ngecas, kan teman-teman kadang balikin lagi LAN-nya nih, balikin lagi LAN-nya gitu kan. Nah, setelah teman-teman balikin lagi LAN-nya, nah ini problemnya teman-teman. Kalau tiba-tiba server Icon Plus-nya itu aktif lagi gitu ya, hidup lagi, nah ini jadi bikin stop teman-teman si wall charger-nya gitu. Jadi dua masalah ya. Pertama, kalau servernya down gitu, jadi dia nggak bisa ngetap. Ya ingat tuh, nggak bisa ngetap. Harus gimana? Harus dibikin offline dulu nih dari internet si wall chargernya nih. Oke, bisa. Wall charger saya putusin dari internet, kita ngetap, bisa. Oke, ngecas. Nah, kalau teman-teman setelah itu masukin lagi LAN-nya atau dia dihubungkan lagi ke internet, selama dia nggak connect ke Icon Plus, selama dia belum terhubung si Icon Plus-nya lagi down servernya, dia tetap nge-charging. Tapi pas dia connect, dia langsung stop teman-teman, stop charging. Nah ini problemnya, makanya kenapa saya belum mau ngasih ke teman-teman tuh minta updatingnya dong, minta ininya, karena menurut saya masih belum begitu handal. Walaupun saya waktu itu langsung diskusi dengan si James saya bilang bahwa sebenarnya itu ya ranahnya Icon Plus ya, harusnya Icon Plus nggak boleh, dia kan jasa layanan gitu ya, ibaratnya harusnya kan dia menjaga menjaga servernya, dia nggak boleh sering mati begitu gitu kan. Jawabannya saat itu begitu, tetapi saya bilang ya kalau bisa ya tetap dari dua sisi harus handal ya, dari Icon Plus-nya harus handal, dari si charger Omodanya juga harus handal, harusnya gitu. Jadi walaupun misalkan tiba-tiba server mati nih, dia tetap connect-nya masih internet, masih tetap terkoneksi internet nih si wall chargernya, harusnya dia tetap masih bisa tap. Nah dengan dia tap, walaupun dia lokali ngetap, dia bisa ngecas, tapi ntar pas servernya itu hidup lagi nggak boleh bikin mati, harus sinkron gitu, bisa tahu lah ngebaca logernya kalau terjadi lokal tapping tadi gitu, harusnya sih begitulah ya. Tapi ya dengan saya ngeluh begitu, nggak tahu, alhamdulillah ya 1 minggu ini datang si James-nya, katanya dia flying to Indonesia lagi. Dia datang ke Indonesia dan dia barusan aja datang. Saya lagi di luar kantor, dia tiba-tiba udah nge-share bahwa Denny, saya lagi mengarah ke rumah kamu dan saya akan datang ya untuk diskusi masalah 2 problem itu gitu ya. Walaupun udah pulang sih barusan, tapi tetap hanya untuk di wall charger saya sudah dibikin tanda kutip ya 2 otorisasi ya, dari lokal bisa, sama otorisasi secara PLN juga bisa. Walaupun dia masih bingung, maksudnya gini, masih belum bisa mencoba karena kan nunggu server down susah. Tadi kita nungguin server down tuh susah gitu. Aduh, ini kebenaran servernya nggak down nih, jadi kita mau nyoba aja bagaimana, bingung kan. Terus kedua, dia juga mau tahu dulu kenapa kok kalau servernya si PLN down itu bisa bikin dia mati gitu ya. Nah itu juga lagi ditelusuri juga, apakah ada kirim-kirim komen apa gitu dari PLN-nya gitu, dari servernya itu. Kalau dia koneksi lagi tuh jadi bikin dia stop charging gitu ya. Intinya lagi ditelusuri lagi lah gitu teman-teman. Makanya ya banyak yang nanya, saya bilang ya memang 12.37 yang versi 12.37 udah lebih bagus. Udah lebih bagus selama servernya nggak down ya, selama servernya Icon Plus nggak down gitu ya. Tapi kalau servernya down ya, itu tadi yang saya ceritain tadi ya. Nah sekarang intinya si pihak Telus udah tahu masalahnya dan dia katanya mau komunikasikan dengan pihak PLN, pihak Aleora. Ya mungkin
Kita tunggu lagi teman-teman perkembangannya seperti apa. Apakah ada good news lagi ke depan dan ada updating di 12.38, saya juga nggak tahu. Ya intinya begitulah. Ya paling betternya ya teman-teman kalau memang banyak kan akhirnya yang pada bilang, aduh mau dapat diskon aja ribet banget. Setelah integrasi malah jadi ribet. Ya udah, memang nggak usah integrasi teman-teman. Kalau yang udah nggak mau repot seperti ini ya nggak perlu. Kalau saya karena seneng aja dengan teknologi. Nah apalagi ikut andil ngasih inputan gitu ya buat kehandalan si chargernya si Omoda, chargernya Telus ini, ya saya suka aja gitu. Makanya saya suka diskusi sama si James itu, mau lah gitu dibikin tanda kutip, dibikin capek sama dia ngobrol dan segala macam, ya nggak apa-apa begitu teman-teman. Oke ya teman-teman ya, jadi jelas bahwa kenapa saya belum banyak nge-share bahwa ini udah fix belum gitu ya, karena memang jujur ya 12.37 itu udah oke. Tapi belum sempurna banget karena tadi ya permasalahan tadi. Nah terus begini juga, bagaimana caranya nih kalau teman-teman bilang bisa buy OTA nggak sih kalau upgrade firmware gitu? Nggak bisa teman-teman, udah gitu aja. Sebenarnya bisa, tapi tetap harus manual, di awal-awal harus manual gitu teman-teman. Jadi nggak bisa seperti kayak Carling O yang bisa update dari buy OTA gitu misalkan, ya itu nggak bisa teman-teman. Jadi benar-benar kalau mau ngerubah update firmware itu ya kita tuh harus ngerubah dulu ke settingan server URL-nya itu ke Telus server dulu. Dari server Telus baru kita bisa melakukan update. Setelah update baru kembalikan lagi ke servernya PLN. Jadi nggak bakal bisa kalau udah terima beres aja nih nomor ID wall charger saya segini, tolong diupdatein secara jarak jauh, tuh nggak bisa. Tetap bisa tapi tetap harus pakai bantuan orang dulu. Jadi teman-teman sendiri yang connect ke sini, rubah dulu ke URL-nya ke telus.com lah ibaratnya begitu, harus ke server Telus dulu. Nanti dari server Telus itu baru bisa teman-teman. Nanti teman-teman tinggal sebutin di sini ada nomor ID-nya ya kan ya. Di sini ada serial ID setiap charger kan ada serial ID-nya. Nanti setelah udah baru nanti bisa. Kemarin saya udah diskusi, kemarin sempat ada orang Aleora datang ke rumah juga, dia diskusi, Om, ini gimana ya kira-kira, kan kalau cara update itu harus benar-benar manual kan, karena ada orang yang datang deketin ke sini pakai Bluetooth, rubah URL-nya dulu ke Telus, baru tuh bisa buy OTA teman-teman. Nah intinya sih teman-teman cuma butuh ngerubah URL-nya dulu, tapi harus nanti balikinnya juga setelah udah diupdate, harus balikin lagi ke server PLN. Jadi harus tahu juga tuh yang dirubah, yang di sisi bagian mana. Nah rencana sih mungkin nanti kita akan buatin videonya step by stepnya teman-teman. Mungkin bisa juga nanti pihak Aleora itu katanya sih kemarin pengen satu orang itu nanti dia yang akan membantu by Zoom. Mungkin misalkan ada sesi hari ini ada 10 orang yang pengen dipandu by OTA gitu ya, tetapi tetap 10 orang itu harus dekat dengan wall chargernya untuk merubah URL-nya dulu. Setelah URL-nya udah dirubah, sebutin nomor ID-nya, baru buy OTA tuh bisa di-upgrade ke 12.37. Setelah sudah 12.37 terupdate, sampai biasanya sih bunyi dia nit. Nah, berarti itu tandanya sudah terupdate. Nanti teman-teman langsung rubah lagi URL-nya ke PLN lagi supaya terintegrasi lagi dengan PLN. Jadi seperti itu sih paling teman-teman ya. Ya ntar next time lah kita buatin videonya ya, khusus untuk bagaimana updating. Tapi saya pengen sih yang sudah paling mutakhir ya, udah nggak ada lagi masalah-masalah seperti yang tadi saya sebutin itu ya. Oke begitu teman-teman ya. Jadi ngobrol panjang nih. Jadi ngobrol panjang. Ini barusan hujan deras. Ya udah kita ngevlog ini aja karena barusan nemenin si James dan akhirnya udah pulang, dan dia cuman bikin saya khusus spesial saya aja untuk dibikin 2 otorisasi, bisa lokal bisa di sana. Walaupun dia tetap menurut dia sih intinya dia mau tahu dulu scripting komen-komen apa yang bikin saat dia lagi handshaking lagi locally manual bisa charging, tapi giran dia langsung handshake lagi dengan servernya si PLN, kenapa kok dia bikin jadi stop charging. Nah dia juga pengen diskusi itu, ya kita tunggu aja lah seperti apa. Oke begitu teman-teman, biar nggak panjang lebar, pokoknya udah bosan dengerin kita nih. Oke, sampai ketemu lagi ya di vlog kita berikutnya. Komen-komen aja yang masih bingung gitu, yang masih perlu tanya, silakan ya komen-komen aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.